Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi pembahasan 5 soal per hari materi UTBK SBMPTN. Dan seperti video sebelumnya, Koko sedang membahas materi fisika. Dan kita udah sampai ke bagian yang keempat. Bagi kalian semua yang mungkin belum nonton video sebelumnya, bagian pertama sampai ketiga, silahkan klik link yang ada di description. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Koko jika menurut kalian pembahasan yang Koko berikan bisa bermanfaat dan dimengerti oleh kalian semua. Nah, kita nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kerjain soal yang pertama. Di soal ini, kita punya suatu pesawat baling-baling. Pesawat ini melaju horizontal dengan laju 100 meter per detik pada ketinggian 50 meter di atas permukaan air laut ya. Jadi pesawatnya 50 meter di atas permukaan air laut. Kemudian pesawat ini hendak menjatuhkan paket ke perahu yang sedang melaju di atas permukaan air dengan laju 10 meter per detik searah laju pesawat. Nah, jadi udah pada kebayang dong ceritanya seperti apa. Ada pesawat ingin menjatuhkan paket ke dalam perahu. Pesawatnya sedang bergerak dengan kecepatan 100, perahunya juga bergerak dengan kecepatan 10. Proyeksi kecepatan pesawat ke permukaan air segaris dengan gerak perahu. Jadi kalau perahunya bergerak seperti ini, pesawatnya juga bergerak seperti ini. Jadi proyeksinya segaris. Artinya pesawatnya tidak melenceng ke kiri atau ke kanan, tapi segaris persis di atas perahu. Pertanyaannya, jarak horizontal pesawat ke perahu saat paket dilepaskan agar tepat jatuh di perahu adalah berapa? Jadi kita ingin mencari jarak horizontal. Sebelum kita hitung, Koko akan ilustrasikan dulu kasus ini. Kita punya pesawat, anggap ini pesawat. Pesawatnya ini punya kecepatan 100 meter per detik horizontal. Koko kasih nama V sama dengan 100 meter per detik. Kemudian di bawahnya ada perahu. Anggap aja ini permukaan air laut. Kemudian di bawahnya sini ada perahu. Perahunya pasti ada di depannya pesawat. Nggak mungkin perahunya di belakang. Karena kalau dia bergerak ke kanan, dia melepaskan paket, paketnya pasti jatuhnya seperti itu. Nggak mungkin bisa ke belakang seperti itu. Jadi perahunya ada di depannya pesawat dan kecepatan dari si perahu itu adalah 10 meter per detik. Ketinggian pesawat ke atas permukaan air ini adalah 50. Jadi ini ketinggiannya 50 meter. Nah, karena dua objek kita bergerak ke arah yang sama, sama-sama ke kanan, untuk mempermudah perhitungan, Koko akan menggunakan kecepatan relatif. Jadi Koko anggap perahu ini diam, jadi kecepatannya nggak usah dilihat lagi, yang 10 ini. Tapi kecepatan si pesawatnya kita akan kurangin 10. Sehingga kecepatan pesawatnya adalah 90 meter per detik. Jadi kita gunakan kecepatan relatif. Jadi relatif terhadap perahu, kecepatan ini punya pesawat ini, maksud Koko, punya kecepatan 90 meter per detik. Kemudian dia akan lepaskan suatu paket. Paketnya awalnya pasti ada di dalam pesawat, di sini misalnya. Nah, karena paketnya ada di dalam pesawat, maka paket ini pun Koko bisa bilang memiliki kecepatan yang sama dengan kecepatan pesawat. Jadi si paket ini pun memiliki kecepatan ke arah kanan seperti ini. Besarnya adalah 90 meter per detik. Nanti dia akan mengalami gerak parabola dan masuk ke dalam perahu. Inilah cerita dari soal yang pertama. Jadi dari cerita ini kita bisa tarik kesimpulan ini adalah gerak parabolik atau gerak proyektil. Nah, untuk gerak parabolik kita harus memisahkan analisa antara sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya GLB, sumbu Y-nya GLBB. Karena sumbu Y mengalami percepatan gravitasi.
sebesar 10 meter per second kuadrat. Nah, yang ingin dicari apa kok? Yang ingin dicari adalah jarak ini. Jarak antar pesawat dan perahu. Kita kasih nama X. X-nya berapa sih? Ini yang ingin dicari. Nah, untuk mencari X, karena Koko sudah tahu kecepatan horizontalnya, X ini jarak horizontal, maka untuk mencari X, kita hanya cukup melihat arah horizontalnya. Jadi kalau Koko tinjau arah horizontal, kecepatannya pada arah horizontal itu tidak berubah, atau biasa kita sebut GLB. Karena dia GLB, maka jarak itu adalah kecepatan dikali waktu. Rumus inilah yang kita gunakan untuk soal ini. Kecepatannya berapa kok? Kecepatannya udah dikasih tahu oleh soal. Kecepatannya kan 90 pada arah horizontal. Jadi kecepatannya 90. Kalau waktunya berapa kok? Waktunya Koko juga tidak tahu. Jadi persamaan ini belum bisa dicari solusinya. Karena waktunya kita belum tahu. Nah, untuk cari waktu gimana? Untuk cari waktu kita punya informasi ketinggian. Ketinggian ini pada arah vertikal. Jadi sekarang kita tinjau gerakan pada arah vertikal. Kita punya ketinggian 50. Karena vertikal itu sumbu Y, Koko pakai ketinggian itu Y. Y-nya 50. Kecepatan mula-mula pada arah vertikal itu tidak ada. Karena mula-mula dia melaju horizontal. Berarti V0Y-nya itu adalah 0. V0Y adalah 0. Kemudian kita bisa mencari waktu yang dibutuhkan. Kita punya percepatan ya. Percepatannya adalah percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Kita punya ketinggian, kita punya kecepatan mula-mula, kita punya percepatan. Maka kita bisa gunakan formula Y sama dengan V0Y kali T plus setengah AT kuadrat. Dia punya gerakan GLBB. Jadi kita pakai formula GLBB. Tinggal disubstitusi aja. Y-nya 50. V0Y kali T 0. Karena V0Y-nya 0. Jadi 50 sama dengan 0 tambah setengah kali percepatan gravitasi 10 dikali T kuadrat. Nah, dari sini kalau kalian hitung, kita akan dapat 10 sama dengan T kuadrat. Berarti T-nya adalah akar 10. Nah, sepertinya soalnya ada sedikit salah ya. Jadi, ini caranya seperti ini, konsepnya. Mungkin Koko ada sedikit salah dari ketinggiannya ini. Kok kenapa salah? Karena kalau kita masukin ke sini, akar 10 itu kan sekitar 3,3. 3,3 kita kalikan 90, hasilnya 270, sekian. Jadi nggak ada yang ketinggiannya setinggi ini. Jadi sepertinya Koko salah tulis info ketinggian ini. Sepertinya ketinggian ini bukan 50 tapi 500. Jadi kita ganti sedikit ya. Sepertinya itu 500 meter. Jadi ketinggiannya Koko ganti. Ini 500 meter. Ini berarti 500 meter. 500 kali 2 1000. 1000 dibagi 10 itu 100. Berarti T-nya adalah akar 100. Akar 100 itu adalah 10. Jadi kita dapat T-nya 10 detik. Nah, begitu kita tahu T-nya 10, tinggal kaliin aja. Kita akan dapat jarak horizontalnya. Jadi 90 kali 10 sama dengan 900 meter. Jawaban yang benar ada di opsi yang D. Kita lanjut ke soal nomor kedua atau soal kedua, nomor 17 di sini. Sebuah peluru bermasa M1 ditembakkan dengan kelajuan V ke dalam bandul balistik bermasa M2. Kita punya peluru, masanya M1, ditembakin dengan kecepatan V ke dalam bandul balistik
bandulnya memiliki massa M2. Carilah ketinggian maksimum yang dicapai bandul jika peluru menembus bandul dan muncul dengan kelajuan V/2. Nah, udah kebayang dong ceritanya gimana? Bagi yang belum kebayang, kurang lebih seperti ini. Koko punya suatu bandul. Bandulnya punya massa M2. Misalnya ini, gede nih bandulnya. Massanya M2. Nah, kemudian kita akan tembakkan sebuah peluru ke arah bandul ini. Jadi kita tembakin peluru. Peluru ini punya kecepatan V. Tembakin ke sana. Kecepatannya V, massa pelurunya M1. Nanti udah jelas dia akan bertumbukan. Nah, setelah bertumbukan, peluru itu menembus bandul. Jadi setelah bertumbukan, pelurunya nanti menembus bandul. Jadi kalau Koko gambar kondisi akhirnya, ini kondisi awal si bandul, kondisi akhirnya kurang lebih akan seperti ini. Pelurunya menembus, jadi pelurunya keluar ke sini. Dan peluru ini keluar dengan kecepatan V/2. Keluar dari bandul. Nah, efeknya apa? Kalau kalian bayangin, kalian punya bandul, tembakin peluru, walaupun pelurunya nanti keluar, bandulnya nanti akan bergerak. Jadi dia akan bergerak ke sana. Misalnya aja ya, anggaplah seperti ini. Jadi nanti dia akan bergerak sampai ke sana. Nah, anggaplah seperti ini. Yang ditanya adalah ketinggiannya berapa. Ketinggian yang dicapai oleh bandul ini. Jadi kita mau cari ketinggian ini. Koko kasih nama H. H-nya berapa sih? Inilah keseluruhan cerita soal tersebut. Dan kalau kalian sudah cukup sering kerjain soal-soal fisika yang konteksnya seperti ini, harusnya kalian udah kebayang. Kita akan gunakan dua konsep di sini. Yang pertama adalah konservasi momentum. Karena peluru akan menumbuk mengenai bandul, artinya terjadi tumbukan. Nah, dengan conservation of momentum atau konservasi momentum, kita bisa mencari kecepatan akhir dari bandul. Jadi yang Koko ingin cari adalah kecepatan akhir si bandul setelah bertumbukan. Koko gambarnya gini aja, kita kasih nama V. Gunakan hukum kekekalan momentum. Momentum awal sama dengan momentum akhir. Formula momentum adalah massa dikali kecepatan, M kali V. Inilah formula momentum. Kemudian ini adalah konservasi dari momentum atau kekekalan momentum. Momentum awal yang bergerak itu hanya peluru. Bandulnya diam nih, artinya bandul tidak punya momentum. Jadi momentum awal ini hanya momentum dari peluru, yaitu M1 dikali V. Momentum awal bandulnya 0. Momentum akhir, peluru bergerak, bandul bergerak. Jadi momentum akhirnya ada dari peluru, kecepatannya V/2. Ada juga dari bandul, M2 dikali V. Nah, dari persamaan ini, Koko bisa mendapatkan kecepatan akhir dari bandul tersebut, yaitu V yang ini. Kita pindah ruaskan aja. Koko akan dapat M2V sama dengan M1V dikurang M1V/2. M1V dikurang setengah M1V adalah setengah M1V. 1 dikurang setengah. Hasilnya setengah dong. Jadi Koko langsung ya. Ini adalah setengah M1 kali V. Hati-hati dengan V-nya ya. Ada yang V-nya punya ekor kayak gini. Ada V-nya lurus. V yang lurus ini adalah kecepatan peluru. V yang ada buntutnya ini adalah kecepatan dari bandul. Dari sini Koko bisa dapat kecepatan akhir atau kecepatan setelah tumbukan dari bandul. M1V dibagi 2M2. Itulah kecepatan akhir si bandul. Konsep pertama selesai, hukum kekekalan momentum.
Nah, kita nggak usah lihat pelurunya lagi, karena nanti pelurunya akan jatuh ke bawah seperti ini. Kita cukup lihat bandulnya sekarang. Dia akan sampai ke ketinggian maksimum. Di ketinggian maksimum, kecepatannya pasti 0. Koko anggap ini posisi A, di sana posisi B. Kecepatan di titik B atau V akhir ini pasti 0. Karena dia mencapai ketinggian maksimum. Nah, karena kecepatan akhirnya 0 dan kecepatan awalnya kita tahu, kita bisa gunakan hukum kekekalan energi. Dengan hukum kekekalan energi, kinetik energi di titik A tambah potensial di titik A sama dengan kinetik di titik B tambah potensial energi di titik B. Kinetik energi di titik A-nya ada dong, karena dia punya kecepatan ya. Setengah mv kuadrat. Potensial di titik A tidak ada, karena posisi ini posisi paling rendah. Jadi kita anggap di sini potensialnya 0. Jadi tambah 0, kinetik di B tidak ada, karena kecepatannya nggak ada. Ditambah potensial di titik B. Formula dari potensial energi mgh. Kinetik energi itu setengah mv kuadrat. Potensial energi itu mgh. Ini formula yang harus kalian ingat juga. Ini kekekalan energi mekanik yang kita gunakan di soal ini. Nah, tinggal di input aja semua info yang kita tahu, tapi sebelumnya lenyapkan dulu M-nya. Karena M-nya sama-sama bisa dicoret. Koko akan dapat setengah kali V kuadrat. V-nya ini, kalau V kuadrat ya kalian kuadratkan. Koko langsung kuadratin ya. M1 kuadrat V kuadrat dibagi 2 kuadrat 4 M2 kuadrat sama dengan GH. Dengan demikian, H-nya bisa dicari. Udah kelihatan ya jawabannya yang mana? Kalau Koko pindahin, kita akan dapat M1 kuadrat V kuadrat dibagi 8 M2 kuadrat kali G, atau 8G M2 kuadrat. Kalau kita lihat pilihan yang tersedia, pilihannya ada di opsi yang A. M1 kuadrat V kuadrat 8G M2 kuadrat. Jadi jawaban yang benar ada di pilihan yang A. Kita lanjut ke soal nomor 3. Suatu fenomena pada saat Big Bang dapat diwakili oleh beberapa konstanta alam fundamental. Konstanta alam fundamental yang dirumuskan sebagai berikut. Besaran ini berdimensi apa? Besaran ini ya besaran ini yang dia kasih. Jadi besaran ini memiliki dimensi yang sama dengan dimensi apa? Nah, untuk mencari dimensi dari besaran ini, kalian harus tahu konstanta alam fundamental. Jadi kalian harus tahu dulu nih, H itu apa, C itu apa, G itu apa. Kita mulai dari yang paling mudah nih, C. C itu adalah 1, 2, 3. C itu apa? C itu adalah kecepatan cahaya. Jadi C adalah kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya ini punya nilai 3 kali 10 pangkat 8. 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Itu unitnya. Ini yang kita perlukan. Jadi unitnya ini kita perlukan. Kemudian yang kedua adalah G. G di sana merupakan konstanta gravitasi. Jadi G itu adalah konstanta gravitasi. Nah, berapa nilai dari konstanta gravitasi? Kalian harus hafal ya. Konstanta gravitasi itu adalah 6,67 kali 10 pangkat minus 11. Satuannya adalah Newton meter kuadrat kilogram pangkat min 2 atau per kilogram kuadrat. Itu konstanta gravitasi. Yang terakhir H.
H ini adalah konstanta Planck atau biasa disebut sebagai Planck constant. Jadi ini konstanta Planck. Nilai dari konstanta Planck adalah 6,63 kali 10 pangkat minus 34 joule second. Nah, setelah kita tahu masing-masing dari konstanta alam fundamental yang berperan dari formula tersebut apa, kita bisa analisa dia punya satuan untuk mendapatkan bahwa besaran ini memiliki dimensi apa. Koko tinggal ganti ya. Nggak usah ganti angkanya, ganti satuannya aja. Planck constant atau konstanta Planck, satuannya joule second. Joule second. Kecepatan cahaya, speed of light, satuannya meter per second. Kali meter per second dibagi dengan 2pi, tidak ada satuan, karena 2pi itu hanya merupakan suatu angka, dikali G. G ini satuannya Newton meter kuadrat per kilo kuadrat. Newton meter kuadrat Kg min 2. Nah, dari sini kalian bisa lihat second sama second min 1 bisa dilenyapkan. Kemudian joule boleh diganti menjadi Newton meter. Ingat-ingat joule itu satuan dari usaha. Usaha itu adalah gaya dikali perpindahan. Satuan dari usaha itu joule, satuan dari gaya itu Newton, perpindahan itu meter. Artinya joule ini adalah Newton kali meter. Kita ganti aja. Joule-nya diganti dengan Newton meter. Jadi akar Newton meter kali meter dibagi Newton meter kuadrat kilogram pangkat min 2. Ternyata ini semua bisa dilenyapkan. Terakhir kilogram pangkat min 2-nya pindahin ke atas, jadinya kilogram kuadrat. Akar dari kilogram kuadrat yaitu kilogram aja. Dan udah jelas, besaran yang memiliki satuan kilogram itu adalah massa. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjutin ke soal keempat, dan Koko akan akhiri di soal kelima nanti. Dan seperti biasa, nantikan soal terakhir, soal nomor 21, yang bisa kalian coba terlebih dahulu sebagai pengantar untuk video Koko yang selanjutnya. Kita langsung aja ke soal keempat. Sebuah benda masanya 5 kg. Ada benda masanya 5 kg. Digantungkan pada neraca pegas. Fungsi dari neraca pegas itu untuk mengukur berat dari suatu benda. Jadi neraca pegas ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur berat, bukan massa ya, untuk mengukur berat dari benda. Nah, neraca pegas ini tergantung pada langit-langit sebuah elevator. Jadi dia ada di langit-langit sebuah elevator. Jika tali elevator putus dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka angka yang ditunjukkan oleh timbangan atau neraca pegas itu adalah berapa? Kalau Koko ilustrasiin, kita punya tali. Tali ini menggantung elevator. Jadi di sini ada kotak dari elevatornya. Misalnya seperti ini. Kemudian di dalam elevator ini ada sebuah neraca pegas. Kalau Koko gambar neraca pegas mungkin seperti ini. Jadi digantung sebuah neraca pegas. Inilah neraca pegasnya. Nanti di sini ada skalanya, kemudian inilah bendanya. Benda ini punya massa 5 kilo. 5 kilogram. Nah, prinsip dari pengukuran menggunakan neraca pegas itu adalah mengukur tegangan tali. Jadi yang namanya neraca pegas itu mengukur tegangan tali. Tegangan tali itulah yang nanti dikonversi menjadi berat dari benda. Jadi ingat-ingat ya, neraca pegas itu mengukur tegangan tali. Jadi angka yang ditunjukkan oleh neraca pegas itu sama aja dengan tegangan tali.
Sekarang Koko akan gambar diagram gaya pada objek kita, pada benda. Benda kita punya gaya berat, arahnya pasti ke bawah dong. Gaya beratnya adalah 50 Newton. Kemudian dia punya tegangan tali. Inilah angka yang ditunjukkan oleh neraca pegas. Jadi neraca pegas itu menunjukkan angka dari tegangan tali ini. Nah, pada kondisi diam, elevatornya diam, berarti objek ini juga diam, maka sigma F-nya adalah 0. Pada kondisi diam ya, Koko tulis dulu. Pada kondisi diam, sigma F-nya itu adalah 0. Artinya gaya yang ke atas sama dengan gaya yang ke bawah. T sama dengan 50. Nah, inilah yang dibaca oleh neraca pegas. Jadi begitu kita lihat T-nya 50, kita tahu, oh berarti benda itu memiliki berat 50 Newton. Jadi ini prinsip atau sedikit prinsip dari neraca pegas. Nah, begitu liftnya ini putus, jadi dia bilang, jika tali elevator putus, jadi talinya di sini putus nih. Talinya putus. Efek dari tali yang putus ini adalah elevator ini akan jatuh ke bawah. Jadi sistem ini akan jatuh ke bawah dengan percepatan yang sama dengan percepatan gravitasi. Karena sistem ini nanti jatuh ke bawah, maka kita punya objek yang ada di dalam juga jatuh ke bawah dengan percepatan gravitasi. Jadi kalau Koko gambar, nanti sistem kita tidak diam lagi, tapi dia bergerak ke bawah dengan percepatan yang sama dengan percepatan gravitasi. Kalian bisa bayangin ya, ini elevatornya putus. Dia jatuh ke bawah. Percepatannya ya percepatan gravitasi, karena dia jatuh ke bawah karena gravitasi. Jadi percepatannya adalah 10 meter per second kuadrat. Dengan kata lain, sekarang objek kita tidak diam lagi, tapi objek kita bergerak ke bawah. Jadi sekarang Koko akan lihat kondisi jatuh. Jadi jawaban kita nanti muncul di sini. Saat kondisinya jatuh, sigma F-nya tidak 0 lagi, tapi sigma F-nya adalah M dikali A. Karena dia sudah punya percepatan. Jadi kita gunakan hukum Newton yang kedua. Ketika dia sudah punya percepatan, maka pasti ada resultan gaya. Resultan gayanya siapa kok? Resultan gayanya kalau kalian lihat adalah kombinasi 50 dan T. 50 ke bawah, T ke atas. Yang positif yang mana? Yang positif udah pasti yang ke bawah. Kenapa yang positif ke bawah? Karena objeknya bergerak ke bawah. Artinya gaya yang ke bawah positif. Jadi sigma F di sini itu adalah 50 dikurang T. Sama dengan M, massa dari objeknya. Massa dari objeknya 5 kilo dikali A. A-nya akselerasi. Akselerasinya adalah 10. Dengan kata lain, T kita atau tegangan tali kita adalah 0 Newton. Kesimpulannya udah jelas. Saat lift ini atau elevator ini jatuh ke bawah, tegangan talinya itu adalah 0. Artinya tidak ada tegangan tali. Kalau tidak ada tegangan tali, maka angka yang ditunjukkan oleh neraca pegas itu udah pasti 0 Newton. Jadi jawaban nomor 19 atau soal keempat ini adalah yang E. Soal nomor 19 ini cukup menarik ya menurut Koko. Jadi kalau kalian kalau kalian kurang memahami konsepnya mungkin akan bingung. Tapi kalau kalian benar-benar paham konsepnya, pengerjaannya sebenarnya tidak terlalu sulit. Kita lanjutin ke soal terakhir, nomor 20. Nanti nomor 21 bisa dicoba sendiri ya. Koko akan bahas di video berikutnya. Nomor 20. Mobil dengan massa 800 kg melaju di atas jalan datar dengan kecepatan 30 meter per detik. Untuk menghentikannya dalam jarak 50 meter, jadi kita pengen menghentikan mobil ini dalam jarak 50 meter, maka diperlukan gaya hambatan
sebesar berapa. Kita ingin mencari gaya hambatannya. Kalau kita gambar dulu, kita punya jalan datar, kemudian kita punya mobil. Mobil ini melaju dengan kecepatan 30 meter per detik. Kita ingin mobil ini berhenti. Jadi Koko pengen at the end mobil ini tidak bergerak lagi. Misalnya nanti dia sampai sana, terus dia berhenti di sana. Kalau berhenti udah pasti kecepatannya 0. Jadi kecepatannya 0. Kecepatan mula-mulanya itu 30. Nah, supaya dia berhenti harus ada satu gaya yang arahnya ke belakang. Inilah yang disebut sebagai gaya hambatan. Jadi gaya hambatan ini bisa berasal dari rem mobil, bisa berasal dari gesekan, dan sebagainya. Kita kasih nama F. Nah, berapakah F-nya ini? Untuk mencari F, Koko akan mencari perlambatan terlebih dahulu. Kita punya info, kecepatan mula-mula 30, kecepatan mula-mula 30, kecepatan akhir 0, jarak yang ditempuh itu adalah 50 meter. Dari info ini kita bisa mencari perlambatan. Pakai rumus GLBB ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. VT-nya 0, kecepatan mula-mulanya 30, kuadrat, tambah 2 kali perlambatannya Koko pengen tahu, S-nya 50. Dengan demikian kita akan dapat 0 sama dengan 900 kurang 100 tambah ya, maksud Koko. Tambah 100A. Dengan demikian kita dapat perlambatannya minus 9 meter per second kuadrat. Jadi kita udah tahu perlambatannya adalah 9 meter per second kuadrat. Setelah dapat perlambatan, kita ingin mencari force atau gaya. Untuk mencari gaya udah pasti pakai hukum Newton. Sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F-nya siapa? Sigma F-nya adalah minus dari F. Kalau ada yang tanya, Koko tahu dari mana F-nya minus? Kita tahu F-nya minus dari mana nih? Karena mobilnya kan berjalan ke arah kanan. Sedangkan gaya F ke kiri. Artinya gaya F itu berlawanan arah dengan gerakan mobil. Karena gaya itu besaran vektor, maka F-nya itu ditulisnya minus F. Sama dengan M, massa mobil 800, kali A. A-nya adalah minus 9. Dengan demikian, F-nya kita dapat 7.200 Newton. Sekaligus mengakhiri pembahasan Koko untuk video kali ini. Nah, satu soal yang bisa kalian coba terlebih dahulu dan Koko akan bahas di video berikutnya. Ada di sana, silahkan dilihat ya, nomor 21. Dan Koko mau say thank you buat kalian semua yang udah belajar bareng di channel YouTube Koko. Koko benar-benar berharap pembahasan Koko bisa dimengerti dan bisa bermanfaat buat kalian semua. Sekali lagi thank you semuanya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.